Panglima Angkatan Darat Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami menegaskan kesiapan penuh negaranya menghadapi konfrontasi militer. Ia menyebut kekuatan rudal dan drone Iran tetap kokoh dan terjaga siap tempur melawan para musuh. Mengutip Tasnim pada 4 Agustus, hal ini diutarakan oleh Hatami dalam pertemuan bersama para komandan senior pada 3 Agustus 2025. Ia menyatakan bahwa Iran keluar sebagai pihak yang unggul dalam perang agresi terbaru yang dilancarkan oleh rezim Zionis, meskipun harus kehilangan sejumlah komandan militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipilnya. Ia menilai bahwa musuh Israel tidak berhasil mencapai tujuannya. Justru sebaliknya, Iran berhasil memberikan serangan yang signifikan. Mayor Jenderal Hatami juga memastikan bahwa sistem pertahanan rudal dan pesawat tak berawak Iran tetap dalam kondisi siap tempur. Sekaligus pasukan bersenjata Iran terus melancarkan serangan balasan hingga detik-detik terakhir sebelum gencatan senjata diberlakukan. Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Iran untuk terus mengembangkan sektor pertahanannya dengan tekad dan konsistensi yang tinggi. Keluarga tawanan Israel memblokir jalan raya Ayalon di Tel Aviv pada Minggu 3 Agustus 2025 waktu setempat. Mereka menuntut pemerintah segera menyepakati pertukaran tawanan dengan kelompok Palestina demi membebaskan kerabat mereka. Mengutip Palestine Chronicle pada 4 Agustus, aksi protes tersebut menyebabkan lumpuhnya satu di antara jalur tersibuk di Israel. Menurut laporan Yediot Ahronot, aparat kepolisian akhirnya turun tangan dan membubarkan massa secara paksa untuk membuka kembali jalan. Gelombang unjuk rasa makin memanas di Tel Aviv dan kota-kota lain sejak akhir pekan lalu, tepat setelah beredarnya video mengejutkan yang memperlihatkan kondisi tawanan Israel dalam keadaan kekurangan gizi parah. Sementara itu, pemimpin oposisi Yair Lapid melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Netanyahu yang dinilainya abai terhadap nasib para tawanan. Ia pun menuding kabinet saat ini sebagai pemerintah yang gila, tidak bermoral, dan sama sekali tidak peduli. 3 mantan pejabat tinggi Israel yaitu Tamir Pardo, Ami Ayalon, dan Matan Vilnai mengirim surat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka mendesaknya untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar segera mengakhiri perang di Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 4 Agustus, surat itu dikirim atas nama Komandan Keamanan Israel atau CIS, di mana yang mewakili lebih dari 600 mantan petinggi militer, intelijen, dan diplomatik. Mereka menilai tujuan militer terhadap Hamas sudah tercapai dan pembebasan sandera hanya bisa diraih melalui jalur diplomatik, bukan peperangan. CIS menekankan Hamas kini bukan lagi ancaman strategis dan sisanya bisa ditangani tanpa terus melibatkan perang besar. Mereka mendorong Israel menerima kerangka kerja Mesir, Arab Saudi, dan UEA untuk mereformasi Gaza bersama otoritas Palestina serta menawarkan penghentian perang sebagai imbalan atas pembebasan para sandera. CIS meyakini Trump punya pengaruh besar atas Netanyahu dan dapat membujuknya mengambil langkah politis, meski Netanyahu selama ini menolak tawaran Hamas karena pertimbangan politik dalam negeri. Iran secara resmi membentuk Dewan Pertahanan Nasional pada Minggu 3 Agustus 2025. Langkah ini diambil hanya beberapa pekan setelah konflik militer selama 12 hari melawan Israel yang disebut sebagai tantangan terbesar sejak perang Iran-Irak pada 1980-an. Mengutip Tribun News pada 4 Agustus, Dewan ini bertugas merumuskan strategi pertahanan Iran secara menyeluruh. Selain itu, ia juga memperkuat koordinasi dan kapabilitas militer secara terpusat menurut pernyataan dari Sekretariat Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Dewan ini akan dipimpin oleh Presiden Masoud Pezeshkian. Anggotanya mencakup tokoh-tokoh penting seperti Ketua Mahkamah Agung, Ketua Parlemen, pimpinan militer termasuk Kepala Garda Revolusi, Angkatan Darat, Menteri Intelijen, serta perwakilan dari kementerian terkait. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei juga akan memiliki 2 wakil dalam dewan tersebut. Menurut Fox News, pembentukan dewan ini merupakan bagian dari reformasi struktural keamanan Iran pasca perang. Tujuannya adalah untuk memperkuat kesiapan militer dalam menghadapi ancaman lanjutan dari Israel.
Amos Yedlin, mantan kepala intelijen militer Israel, memperingatkan bahwa ambisi kemenangan mutlak berdampak buruk bagi negaranya. Menurutnya, obsesi tersebut justru mendorong Israel menuju kehancuran strategis dan krisis politik jangka panjang. Mengutip Palestine Chronicle pada 4 Agustus, hal itu diumumkannya dalam wawancara dengan Channel 12. Ia menyebut Israel kini kelelahan, terisolasi, dan tanpa arah. Sementara Hamas tetap bertahan dan para tawanan belum dibebaskan. Yadlin menyebut tak ada perang modern sejak 1945 yang berakhir dengan kemenangan total dan tanpa strategi politik realistis. Israel disebutnya beresiko jadi negara paria. Ia juga menyoroti hilangnya dukungan global termasuk dari Amerika Serikat dan menyalahkan Netanyahu atas kegagalan diplomatik dan absennya rencana pasca perang. Sebagai alternatif, Yadlin mendorong strategi kemenangan cerdas lewat dukungan internasional, pertukaran tahanan, rekonstruksi Gaza bersyarat, dan jaminan keamanan dari Amerika. Ia menutup dengan peringatan, mengejar ilusi kemenangan total hanya akan memicu bencana politik baru bagi Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.